geodesik 3 dimensi menggunakan ERTLab ya. Nah, sebelum kita memulai, kita awali dulu desain survei ya. Kita bahas kembali desain survei pengukuran geodesik 3 dimensi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama itu adalah kita menganggap desain ini berada pada sebuah koordinat ya. Jadi kita anggap ini adalah ya sebuah koordinatnya, ini adalah titik nolnya gitu ya. Maka ini yang ke sana kita anggap sebagai sumbu x-nya, yang ke bawah itu adalah sebagai sumbu y-nya. Jadi x-nya itu ada 12, y-nya itu ada 4 gitu ya. Nah, maka kita membuat tabel gitu ya, membuat tabel x dan y ya. Kemudian nah, karena ini ada di titik pangkal, maka ini kita beri nilai 0 ya. Nah, ini sebenarnya udah defaultnya 0. Kemudian ini 10 gitu ya, ini 20, ini 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan ini 110 ya. Ya, maka ini adalah x ya, 0 sampai 110 gitu ya, dengan y yang sama yaitu 0 dan 0. Oke, ini untuk ya, untuk kabel 1 ya, kabel 1. Kemudian untuk kabel kedua ya, untuk kabel kedua, nah x-nya ya, sekarang y-nya dulu ya. Y-nya berarti ini adalah 0 dan ini 10 ya. Jadi kalau ini spasinya adalah 10 meter, maka ini y-nya itu adalah y yang kedua, yang kabel kedua ini di sini ini adalah 10 ya. Kalau kabel ketiga itu adalah 20, kemudian ini 30 gitu ya. Nah, ini adalah nilai y-nya. Nah, kemudian kalau untuk kabel kedua tadi ya, maka di sini itu bukan di ya, di 110 ya. Ini bukan di 120 ya, salah. Tapi di sini itu adalah 110 karena pada sumbu x yang sama dengan kabel 12. Maka nanti di sini untuk kabel berikutnya ya, untuk elektroda ke-13 diawali dengan 110 gitu ya. 110, kemudian ini jadi 100 ya, ini jadi turun gitu ya. 90, 80, 70 sampai di sini nanti 20, 10 dan 0 gitu ya. Nanti 110 sampai 0. Itu untuk y-nya yang 10. Nah, berikutnya ya. Berikutnya untuk kabel ketiga ya. Kabel ketiga itu berada pada y-nya itu sama dengan 20 gitu ya. Kabel 3. Nah, kabel 3 itu dari sini ya. Maka ini x-nya adalah 0 ya. 10 sampai 110 ya, maka 0 sampai 110 ya. Kemudian kabel keempat ya. Kabel keempat kita mulai lagi dari 110 ya. 110 sampai ke 0 seperti sini ya. Nah, ini untuk kabel ketiga. Nah, inilah yang kita lakukan ya, atau perbedaan 3D dengan 2 dimensi. Nah, dimanakah kita melakukan ini? Yaitu pada tabel nanti ya, tabel di ERTLab-nya nanti kita ubah bagian ininya ya, di bagian elektrodanya. Jadi yang kita ganti adalah posisi elektroda. Baik, kita akan masuk ke aplikasi ya, atau implementasi dari yang kita bahas ini pada software ERTLab 3 dimensi. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai ya pengolahan datanya. Kita klik file, kemudian import file ya. Kemudian di sini kita memilih dulu tipe filenya ya, my. Kemudian ya MySM file ya. Kemudian kita klik import. Nah, kemudian kita pilih data yang akan kita olah yang 3 dimensi gitu ya. Oke, kita pilih. Nah, ini adalah datanya ya, data yang akan kita olah. Kemudian kita klik ya, kita coba cek terlebih dahulu ya. Ini adalah posisi elektrodanya ya, kita cek satu-satu. Kemudian kita klik import ya. Nah,
kita klik import. Nah, kemudian setelah itu kita simpan datanya dalam format data ya, .data ya, kita klik ya. Namun sebelum itu kita boleh mengecek dulu ya rodanya, ini masih ya, oke, ini masih lurus ya. Nah, masih lurus, jadi perlu kita ubah ya, perlu kita ubah posisi elektrodanya. Oke, ini 10 ya, sampai elektroda ke 12 110 ya. Nah, elektroda ke 13 ya, itu kan tadi harusnya berubah ya, bukan di 120 ya, ini kita ubah menjadi 110. Oke, kemudian ini kita ubah menjadi 100 ya, kemudian ini 90 ya, kemudian kita ganti semuanya sampai ke bawah sampai dia angka ke 0 ya. Oke. Terus ya, 70 dan ini 60 ya, dan seterusnya sampai ke 0. Nah, ini yang kita kerjakan sekarang itu adalah kabel kedua ya, kabel keduanya. Nah, setelah angka 0 ya, kita akan masuk ke kabel yang ketiga ya. Kabel ketiga itu kita mulai dari X nya itu adalah 0 ya, maka 240 kita ganti dengan 0 ya, kemudian bawah lagi 10 ya, kita isi terus sampai bawah sampai kita ketemu angka 110 pada elektroda ke 36 ya. Nah, ini sudah 36 ya, berarti kabel 3 selesai. Nah, di kabel 37 berarti sudah masuk ke kabel 4. Kita mulai dari angka 110 ya, 100 ya, sampai ke 0 ya, pada elektroda ke 48 nya. Oke, ini caranya Anda klik 2 kali ya, nanti kemudian isi angkanya, bisa enter atau bisa klik 2 kali gitu. Jadi memasukkan elevasi ini itu bisa manual seperti ini ya. Itu bisa juga Anda lakukan dengan cara mengimport filenya ya. Nanti bisa Anda perhatikan seperti apa formatnya. Nah, untuk video kali ini saya berikan yang secara manualnya. Nah, kemudian di Y-nya ya. Di Y-nya sekarang kita modifikasi ya. Jadi untuk kabel kedua itu kita ganti dengan 10 ya. Jadi tidak 0 lagi. 10 sampai ke elektroda 24 ya. Nah, kita ganti dengan angka 10. Kemudian pada kabel ya, kabel 25, nah sekarang kita udah masuk ke kabel keempat ya. Y nya adalah 30 ya, kita ganti semua ya, kabel Y nya 30 dan kita edit sampai selesai ya. Nah, setelah nanti selesai kita save ya, kita save data kita. Oke, ini udah semua ya. Oke.
tapi untuk meyakinkan kita coba cek kembali apakah sudah cocok atau udah benar atau belum ya. Kita cek. Nah, kita coba cek quadruple-nya ya, kemudian 3D view-nya. Nah, ini belum berubah ya, belum berubah karena kita belum menyimpannya ya. Nanti kalau misalnya kita sudah menyimpannya, kemudian kita buka lagi, itu nanti akan berubah, jadi dia tidak berbentuk garis lurus seperti ini lagi, nanti sudah berubah. Jadi kita simpan terlebih dahulu ya, kita save datanya ya. Silakan memberi nama sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian klik save. Berikutnya kita akan masuk ke halaman TI Workspace ya. Kita mulai melakukan data, jadi kita panggil dulu datanya ya, kita input dulu datanya ya. Nanti ada keterangan bahwa data yang sudah terupload ya. Kemudian kita save, kemudian kita centang ya, include config gitu ya. Kemudian iterasi yang kita atur, jadi gini, di sini kita iterasinya kita buat 10 ya, kita buat 10, kemudian oke. Kemudian kita simpan dulu ya, kita simpan lagi data kita dengan nama yang berbeda ya. Kalau tadi itu belum ada konfigurasinya, jadi sekarang sudah ada settingan konfigurasinya. Kita simpan. Nah, kemudian berikutnya kita close dulu ya, kita restart dulu, kemudian kita panggil lagi ya, kita buka lagi halaman solvernya, kemudian kita load data ya, kita panggil tadi data yang kita mau integrasikan ya, ingat ya. Oke. Nah, kemudian kita coba view ya, elektrodanya ini sudah sesuai ya. Nah, sekarang sudah berubah view dari susun elektrodanya, jadi dia tidak lagi berbentuk garis lurus, tapi sudah membentuk sesuai dengan desain survei yang kita buat gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi ya, seperti ini ya. Kita coba putar-putar 3 dimensinya. Oke, kabel ketiga dan ini adalah kabel keempat ya. Oke, berikutnya ya, berikutnya kita masuk ke TI lagi ya, kita kembali ke halaman tadi ya, kita coba cek ulang. Oh, belum berubah ya, ini kita rubah lagi, ini 10 ya, ini juga 10 iterasinya. Oke, ini kita ditelepon saja. Nah, kalau sudah selesai, kita klik IP inverse ya, kemudian kita klik inverse-nya dimulai. Nah, kemudian kita memberi nama apa nama project dari proses inverse yang kita lakukan ya. Kemudian kita save, maka berikutnya akan melakukan proses inversi gitu ya. Nah, proses inversi sama seperti inversi yang ada di 2 dimensi ya. Jadi kita tunggu saja sampai selesai proses inversinya ya. Jadi ini proses inversinya. Nah, berikut ini proses inversi sudah selesai ya. Itu ada notifikasi di pojok kanan bawah ya, IP inversion completed ya, artinya proses inversinya sudah selesai. Nah, setelah itu nanti Anda bisa klik close ya, dan kita berikutnya akan melakukan view ya. Kita akan melakukan interpretasi terhadap data yang sudah kita interpretasikan, apa yang sudah kita inversikan itu ya. Berikutnya kita akan melakukan interpretasi ya, dengan membuka view lab 3D ya. Kita buka, kemudian kita klik home ya.
klik kanan pada home, klik kanan ya, kemudian load data yang sudah hasil kita inversikan tadi dengan ekstensinya adalah view. Ya, nah kita ambil untuk IP-nya saja ya, IP iterasi ke 15 ya. Iterasi yang terakhir, kita open ya. Oke, maka bentuk sebaran elektroniknya seperti ini ya. Berarti sudah sesuai ya dengan pada proses inversi tadi. Jadi ini bisa Anda posisikan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengatur posisi sumbunya ya. Kita ke sumbunya dulu. Sumbu ini bisa kita ya, sumbunya bisa kita lihat ya. Ya, untuk masuk ke sumbu kita klik axis ya. Nah, axis ya, ini kita setting dulu ya. Iya, dia auto fit. Nah, ini axisnya sudah masuk ya, sumbunya sudah masuk, jadi sudah ada lebar, panjang, kemudian ada depth-nya ya. Nah, kemudian depth di sini dia minus karena dia masuk ke bawah permukaan gitu ya, jadi minus untuk depth-nya. Oke. Nah, berikutnya kita coba memunculkan kontur hasil inversinya ya. Jadi sebelumnya kita bisa ubah dulu ya, kita bisa ubah dulu ya di settingan di sini. Nah, kita klik ya, jadi ini bisa Anda klik saja semuanya. Nah, berikutnya kita masuk ke mesh ya, kemudian model ya, model IP ya, karena tadi kita adalah IP. Nah, kemudian ada klik, nah itu ada section sudah muncul ya. Ini kita uncentang dulu. Nah, sekarang kita klik kanan pada model IP ya, kita buat add volume ya. Nah, maka ini adalah model 3 dimensi yang berbentuk volume pada data yang sudah kita olah tadi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa atur posisinya sesuai dengan sesuai dengan selera gitu ya. Kemudian kita bisa klik iso surface, kemudian section ya. Nah, oke, kalau kita coba ya, kita coba kalau untuk kita coba tambah lagi sectionnya ya. Jadi ada section, ada 1, ada 2, volumenya ya. Ini kita uncentang dulu. Nah, ini volumenya ya. Kemudian nah, scale, color scale kita munculkan ya, color scale-nya. Nah, color scale ini kita bisa atur ya, bentuknya log ya. Jadi kalau seperti ini dia masih nah, ini sudah bentuknya horizontal ya, dan polanya adalah pola log ya. Jadi bisa Anda centang ini ya. Kemudian nomornya bisa kita tambahkan ya, misalkan 9 atau mau angka 10 ya, bisa Anda tukar-tukar. Kemudian warna konturnya itu bisa Anda sesuaikan juga sesuai dengan kaedahnya ya, sesuai dengan aturan yang biasanya. Kalau di sini saya coba menggunakan defaultnya RTLab viewer ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ya, setelah itu kita coba ke di iso surface ya. Nah, iso surface ini biasanya adalah untuk memunculkan nilai ya. Jadi kita tuh hanya menginterpretasikan nilai yang kita inginkan saja ya, tapi bentuknya itu sudah 3 dimensi. Nah, di sini cara mengaturnya ya. Di sini cara settingnya ya. Misalkan kita mau nilainya itu dari rentang sekian sampai sekian gitu ya. Nah, di sini saya misalkan contohnya adalah
saya misalkan adalah 20 ya, 20 sampai maksudnya kita ganti dengan 30 ya, jadi 20 sampai 30, jadi itu ya, jadi itu bendanya kalau dinilai nilai IP-nya itu yang di 20. Nah ini di contoh yang lain ya, contoh lain ini ya, jadi ini bisa Anda ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Anda sedang survei mineral emas misalnya gitu ya, atau mineral apapun, itu bisa Anda temukan dulu, jadi nilai IP itu pada renang berapa, nanti bisa Anda munculkan. Nah di sini nanti Anda bisa mengestimasikan di mana posisi benda yang ingin Anda yang sedang Anda identifikasi atau Anda cari gitu ya. Nah ini bisa Anda lakukan ya. Nah ini misalkan 15 sampai 60 ya. Oke, itu adalah untuk isi surface. Nah sekarang untuk ke section. Nah section ini tampilannya adalah tampilan 2 dimensi ya. Tapi tampilan dimensi ini bisa kita atur-atur posisinya, apakah kita mau ambil yang sumbu X nya, sumbu Y nya, atau sumbu Z nya ya. Ya jadi kalau ini adalah untuk YZ ya, jadi YZ seperti ini, kalau XZ seperti ini, kemudian XY seperti ini, jadi kita nanti bisa atur-atur ya. Nah itu juga sama untuk NX, NY, dan NZ. Nah kemudian biasanya di sini itu kebanyakan para peneliti itu menggunakan untuk menampilkan gambar yang seperti 2,5 dimensi gitu ya. Jadi di sampingnya kelihatan, kemudian depannya kelihatan, tapi di dalam itu kosong gitu. Nah nanti kita coba ya. Ini bisa Anda geser ya di YM ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke ini bisa ya. Nah, oke, bisa Anda geser-geser. Nah di sini diperlukan kreativitas Anda ya. Nah kemudian kita coba masuk ke tambahkan ya dengan section kedua ya. Di sini misalkan kita mau tampilannya XZ, YZ ya, jadi bisa Anda lihat. Nah ya, jadi ini juga bisa Anda geser-geser ya, bisa di bawah posisinya Z nya ya, atau mau di atas gitu. Nah ini sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Nah kalau seperti kan seperti 2 dimensi gitu ya, 2,5 dimensi gitu ya tampilannya. Nah misalkan Anda maunya seperti ini gitu ya, itu bisa Anda geser-geser ya. Oke. Nah kita coba lihat viewnya ya, kita coba putar. Nah jadi kita bisa melihat sisi bagian tengah dengan sisi bagian belakang gitu ya. Nah jadi kayak kita bisa lihat kemenerusannya seperti itu. Ini bisa kita putar-putar ya. Nah sesuai dengan interpretasi yang seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Atau dalam bentuk lain ya, kita coba kita coba buat ya. Ini bisa kita letak di belakang ya, seperti itu. Kemudian kita coba lihat sisi kanan sisi kirinya ya. Ini kita pindah ke depan ya. Oke, kita pindah ke depan. Kemudian kita coba ya, tambah satu lagi sectionnya ya, section ketiga. Ini posisinya kita di XZ ya, di YZ ya, kita letakkan di depan ya, jadi kita bisa melihat nilai IP nya itu ada di
depan sama di belakang, kemudian ada di panjangannya ya. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Kemudian di konturnya kita hilangkan ya garisnya ya, kita visibelkan supaya tidak ada garis-garisnya, jadi dia hanya kontur warna saja. Oke. Begitu juga untuk yang section ketiganya. Nah, kemudian surface-nya bisa kita munculkan ya, kita munculkan berbarengan. Jadi kalau kita lihat, kita putar-putar, nah seperti inilah tampilannya kalau kita menggabungkan isu surface dengan beberapa section gitu ya, beberapa section yang coba kita tampilkan. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali kreativitas Anda, bagaimana cara menginterpretasikan ya model yang akan dibuat, sehingga seperti apapun model yang Anda buat itu mudah untuk dipahami oleh pembaca, jadi bersifat informatif gitu ya. Jika Anda sudah merasa cukup ya, Anda coba bisa lakukan full screen ya. Full screen di sini bisa Anda setting kembali posisi yang pas ya. Posisi yang pas. Jadi pada 3 dimensi ini adalah kita mengupaya gambar kita bisa lihat dari samping ya, kemudian dari atas, kemudian intinya adalah bisa dipandang dari berbagai sisi gitu ya. Nah, jika sudah selesai maka Anda bisa klik capture untuk menyimpan gitu ya. Nanti ekstensi penyimpanan Anda itu adalah berformat PNG ya. Silakan Anda klik namanya ya, kemudian Anda klik simpan ya. Nah, jika sudah selesai Anda bisa close dari halaman kerja Anda ya. Oke. Nah, kita coba cari ya. Ini output print. Jadi kalau kita buka, nah ini adalah hasil pekerjaan kita tadi ya. Nah, baik, demikian proses inversi dan interpretasi model 3 dimensi. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba.